Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-137. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan momen ketika para pahlawan kelas S berkumpul setelah diselamatkan oleh Tatsumaki. Namun di saat para pahlawan lain merasa lega, Dakshin tidak demikian sob. Mentalnya telah hancur setelah ia berhadapan dengan Garou. Akibat dari itu ia tak dapat meneruskan karirnya sebagai seorang pahlawan. Namun kawan-kawannya tidak menyerah begitu saja. Motivasi demi motivasi terus dilayangkan kepada Dakshin. Sampai-sampai Amaimas harus menghajar Dakshin agar ia sadar dengan kondisinya. Dan pada akhirnya Dakshin dapat bangkit dari keterpurukan dengan penuh perjuangan. Dan dengan kebangkitan Dakshin itu pun membuat para pahlawan kelas S dapat bersatu yang sebelumnya memiliki ego yang sangat sulit untuk disatukan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan kelanjutan para pahlawan kelas S yang mulai dapat bersatu dan bekerja sama. Setelah Tank Top Master datang untuk ikut bertarung, Silver Fang, Bomb, dan Tatsumaki pun ikut nimbrung dengan para pahlawan kelas S lain. Melihat kelompok dari Silver Fang datang, Chill Emperor pun terkejut dan berkata kepada Silver Fang apa yang sedang mereka lakukan di sini. Silver Fang pun lantas bertanya balik kepada Chill Emperor jika kenapa ia tidak diikut sertakan dalam operasi ini. Atomic Samurai pun menanggapi perkataan dari Silver Fang. Ia terkejut dan bertanya kepada Chill Emperor jika apa yang sebenarnya terjadi dalam operasi ini. Padahal alasan Chill Emperor tak mengikut sertakan Silver Fang alasannya adalah karena Silver Fang sulit untuk dihubungi. Chill Emperor dengan terbata-bata sulit menjelaskan alasannya. Namun sebelum Chill Emperor berkata lebih lanjut, Silver Fang berkata terlebih dahulu sob. Ia berkata jika ia menduga apabila dirinya diajak dalam operasi ini, rekan-rekannya berpikir dirinya tak akan mampu bertarung dengan serius ketika berhadapan dengan mantan anak muridnya yaitu Garou. Dari sudut pandang militer tak ada pilihan kecuali memiliki kecurigaan tersebut. Namun Silver Fang tak mempermasalahkan hal tersebut sob. Ia berkata akan bertanggung jawab untuk mengalahkan Garou dengan kedua tangannya sendiri. Dan secara jujur Silver Fang berkata jika ia bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai gurunya daripada sebagai pahlawan. Keputusan untuk menyisikannya dari operasi ini cukuplah keputusan yang terbaik. Ia pun berhutang kepada Chill Emperor untuk keputusan itu. Chill Emperor nampak merasa bersalah dengan keputusannya tersebut. Di sisi lain, Fubuki pun berkata kepada para pahlawan kelas S lain sob, jika mereka memang berniat untuk membantu kakaknya dalam bertarung, ia memohon untuk segera bergegas. Dirinya juga akan membantu sebisa mungkin dan akan menerima instruksi apapun. Alasan kenapa Fubuki ingin buru-buru menolong kakaknya ialah ia menyadari jika kakaknya saat ini pasti telah kehilangan kesadarannya. Dan benar saja sob, Tatsumaki yang berdiri di atas sebuah menara yang ia ciptakan sendiri nampak terlihat kehilangan kesadaran. Namun dirinya masih mengeluarkan kekuatan espernya. Di sisi lain, Driftneck masih berusaha mengejar Psychos yang kabur darinya. Namun Psychos tak hanya fokus berhadapan dengan Driftneck saja. Ia masih saja mentargetkan Tatsumaki untuk ia serang. Dan jelas saja alasan kenapa Psychos ingin mengalahkan Tatsumaki tujuannya agar ia dapat kabur dari perangkap esper Tatsumaki. Sambil dikejar Driftneck, Psychos menembakkan serangannya ke arah Tatsumaki. Dengan cekatan, Driftneck merubah dirinya menjadi robot dan menjadi benteng penghalang bagi Tatsumaki. Namun rudal yang ditembakkan oleh Psychos itu pun lolos satu. Ketika rudal itu akan mengenai Tatsumaki, Genos muncul dengan cekatan dan menembak rudal Psychos. Tatsumaki pun selamat. Dan Genos pun dikejutkan dengan Tatsumaki yang saat ini dalam kondisi pingsan. Lantas kemudian kita diperlihatkan ingatan masa lalu Tatsumaki yang kala itu ia berada di dalam markas penelitian di dalam hutan. Ketika ia berada di sel penjara, sebuah monster yang merupakan hasil penelitian di sana tiba-tiba mengamuk dan merusak fasilitas yang berada di sana. Para staf dan peneliti pun tunggang langgang mencoba melarikan diri dari amukan monster yang mengamuk. Dari balik sel penjara, Tatsumaki berteriak untuk meminta tolong kepada orang-orang yang sedang kabur.
Para peneliti di sana kala itu menganggap Tatsumaki tidak memiliki potensi apapun. Dan dengan hal itu ia ditinggalkan begitu saja. Monster yang mengamuk itu pun pada akhirnya berada di depan sel penjara Tatsumaki. Tatsumaki merasa pasrah dengan apa yang akan menimpa dirinya. Pintu sel penjara sudah didobrak oleh si monster. Namun sebelum hal buruk menimpa dirinya, muncul seorang yang menyelamatkan dirinya dan mengalahkan si monster itu. Orang yang menyelamatkan Tatsumaki adalah Blast, pahlawan kelas S peringkat pertama. Blast lantas berkata kepada Tatsumaki kenapa Tatsumaki tak menggunakan kekuatannya. Tatsumaki yang masih kecil itu pun lantas menjelaskan kepada Blast jika kekuatannya tak mau bekerja. Namun Blast membantahnya. Blast mengetahui jika Tatsumaki berbohong dan tak dapat mengeluarkan kemampuannya. Blast pun kemudian memberi petuah kepada Tatsumaki jika sebaiknya ia mengeluarkan kekuatannya, lantaran ia masih memiliki seseorang yang harus ia jaga dengan baik, yaitu Fubuki. Blast pun juga berpesan kepada Tatsumaki jika ia tak boleh membiarkan orang lain datang untuk membantunya dikala dirinya sedang tersudut. Kembali ke pertarungan sob. Fubuki yang melihat kakaknya tak berdaya, ia berusaha mengirim telepati kepada kakaknya dan berkata jika ia dan para pahlawan lain akan datang untuk membantunya. Namun karena mendapat pesan dari Blast, Tatsumaki pun terbangun dan berkata jika dirinya tak butuh bantuan siapapun. Dan di sisi lain diperlihatkan aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh Psychos dan Driftneck yang masih berlanjut sob. Psychos pun kemudian mencoba kabur dari sergapan Driftneck dengan memasuki sebuah terowongan. Driftneck pun mengikuti Psychos dari belakang. Dan ketika mereka berdua telah memasuki terowongan, Psychos pun menembak langit-langit terowongan sehingga membuat bebatuan runtuh menutupi jalan dari Driftneck. Namun itu bukan halangan bagi Driftneck sob. Ia mampu mengatasi hal itu dengan menembak bebatuan yang menghalanginya. Kejar-kejaran pun terus berlangsung sob. Dan pada akhirnya Tatsumaki datang untuk membantu. Bukannya senang dengan bantuan dari Tatsumaki, Driftneck malah merasa kesal. Lantaran usahanya untuk mendapatkan sampel penelitian dari teknologi monster Psychos harus gagal lantaran Tatsumaki datang membantu. Namun Psychos dapat dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Tatsumaki. Sama seperti Driftneck, ia juga mampu merubah sawat monster yang ia tumpangi menjadi bentuk yang ia inginkan. Dan setelah keluar dari dalam terowongan, bantuan untuk mengejar Psychos pun datang. Kali ini Genos juga ikut mengejar Psychos. Genos pun melompat dan berhasil berada di pesawat Psychos. Dan dari belakang, Driftneck yang masih mengejar Psychos pun juga ikut melompat dan mendarat di atas pesawat Psychos. Dengan adanya Driftneck yang ada di atas pesawat Psychos, hal itu menguntungkan bagi Genos. Lantaran ketika Psychos berusaha menyerang Genos dengan kekuatannya, Driftneck muncul sebagai pelindung bagi Genos. Dan tiba-tiba dengan kemunculan Genos itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kemunculan dari Silver Fang yang juga akan ikut membantu dalam pertarungan di garis depan. Chill Emperor yang melihat kedatangan dari Silver Fang itu pun merasa tak enak hati lantaran ia sengaja tak mengikut sertakan Silver Fang dalam operasi ini. Lantaran Silver Fang memiliki hubungan dengan Garou si pemburu pahlawan. Namun Silver Fang berkata jika ia akan bertanggung jawab dengan kerusuhan yang ditimbulkan oleh Garou. Dan di sisi lain kita diperlihatkan sosok Tatsumaki yang tak sadarkan diri lantaran ia mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Namun dengan ingatan masa lalunya, ia teringat motivasi yang diberikan oleh Blast agar ia tak mengandalkan orang lain ketika tersudut. Dengan itu ia dapat bangun dan mempertahankan pelindung Esper yang mencegah Psychos kabur. Kemudian di sisi lain kita juga diperlihatkan aksi kejar-kejaran dari Psychos dan Driftneck. Ketika kejar-kejaran itu masih berlangsung, Genos muncul dan berusaha menolong Driftneck. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-137. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.